Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia tentang ketentuan baru yang akan ada di seleksi P3K dan CSN. Jadi perlu teman pahami bahwa BKN baru-baru ini merilis sebuah peraturan baru di Instagram, kalau tidak salah di Instagram atau di Twitternya, tentang tata tertib resmi yang harus dipatuhi oleh semua guru honorer agar nantinya teman-teman guru honorer itu tidak gagal seleksi administrasi dan seleksi kompetensi pada P3K 2021. Nah, seperti apa beritanya? Simak terus berita ini sampai selesai. Nah, di sini gagal seleksi administrasi teman-teman ya. Di sini ada sebuah pertanyaan yang menyatakan gagal seleksi administrasi. Kok bisa ya? Nah, nggak hanya gagal karena nggak lulus passing grade, kita juga bisa gagal jadi abdi negara kalau kita nggak berhasil menakluk administrasi. Jadi menurut postingan ini, seorang guru honorer itu penyebab tidak lulusnya ada dua sebenarnya teman-teman ya. Yang pertama itu memang teman-teman guru honorer tidak lulus passing grade. Kemudian yang kedua adalah teman-teman gagal di seleksi administrasi. Nah, di video kali ini admin ingin membahas sedikit tentang penyebab-penyebab yang menyebabkan sehingga teman-teman guru honorer itu bisa gagal di seleksi administrasi, dan tata tertib apa yang harus teman-teman penuhi agar nantinya teman-teman bisa lolos seleksi administrasi. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama ada sekitar 6 penyebab sehingga guru honorer itu gagal di seleksi administrasi teman-teman ya. Yang pertama itu melamar di formasi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Jadi saya ulangi. Jadi penyebab pertama sehingga guru honorer itu gagal di seleksi administrasi, yang pertama itu adalah ini: seorang guru honorer melamar di formasi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Nah, jadi contohnya seorang guru bahasa Inggris melamar di formasi guru kelas SD. Berarti itu sudah tidak bisa lolos seleksi administrasi teman-teman ya, karena salah formasi ya, istilahnya ijazahnya itu tidak sesuai dengan formasi yang dilamar atau tidak linier. Nah, solusinya agar tidak kejadian seperti ini adalah pastikan latar belakang pendidikanmu sesuai dengan formasi yang dilamar. Jadi betul-betul teman-teman harus memperhatikan linearitas ijazah agar nantinya teman-teman pada saat memilih formasi itu tidak mengalami kesalahan fatal seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut. Tidak lengkap ya, penyebab yang kedua adalah tidak lengkap upload semua syarat yang diminta. Nah, di sini penyebab kedua yang menyebabkan seorang guru honorer gagal di seleksi administrasi adalah tidak lengkap upload semua syarat yang diminta. Contohnya misalnya ada beberapa menu, misalnya upload KTP, swap foto, ijazah, ternyata ada salah satu menu yang mana menu itu tidak diakses oleh guru honorer. Artinya tidak mengunggah dokumen di salah satu menu yang disediakan dan diwajibkan, sehingga menyebabkan gagal di seleksi administrasi. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah cek lagi semua persyaratan yang diminta, jangan sampai kelewat. Jadi di sini dibutuhkan ketelitian teman-teman ya. Jangan sampai ada persyaratan yang terlewat sehingga teman-teman tidak mengunggah dokumen yang seharusnya teman-teman unggah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah penyebab yang ketiga di seleksi administrasi P3K adalah salah input data. Misalkan salah tanggal lahir, nomor ijazah. Nah, itu yang jadi masalah teman-teman ya. Kolom KTP yang diinputkan di situ adalah nomor ijazah atau tanggal lahir. Seperti itu ya. Jadi ada kesalahan input data, misalnya tanggal lahir salah input tanggal lahir atau nomor ijazah salah input nomor ijazah. Itu juga sangat berakibat fatal. Kenapa? Karena data KTP dengan data ijazah itu sudah terkoneksi dengan PDDikti, sehingga ketika ada kesalahan di bagian ijazah itu tidak ada toleransi sebenarnya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman itu tidak boleh menganggapnya sepele, tapi dampaknya itu tidak main-main teman-teman ya. Jadi salah input data itu sangat berbahaya. Jadi solusinya adalah teman-teman harus teliti pada saat menginput data seperti itu, terutama
persoalan linearitas ijazah ya. Teman-teman harus betul-betul mempertanyakan dulu ke Dinas Pendidikan atau di BKD tentang linearitas ijazah yang sebenarnya. Misalkan teman-teman berijazah PKN ingin melamar pendidikan guru kelas SD, mungkin admin katakan bahwa bisa saja, tapi admin tidak bisa menjawab 100% bahwa itu bisa. Sebaiknya teman-teman pertanyakan dulu di Dinas Pendidikan setempat seperti itu ya, agar tidak terjadi sesuatu yang fatal seperti itu. Oke, kita coba lanjut ke penyebab berikutnya. Penyebab berikutnya sehingga teman-teman gagal di seleksi administrasi adalah dokumen yang dilampirkan tidak jelas terbaca, alias di sini buram teman-teman. Jika dokumen yang teman-teman upload itu tidak baik scan-nya atau kurang jelas, itu sangat berbahaya dan bisa membatalkan teman-teman di seleksi administrasi. Jadi dokumen itu harus jelas pada saat teman-teman scan. Jadi sekali lagi periksa baik-baik resolusi dari dokumen yang teman-teman akan unggah. Nah, solusinya adalah cek dulu resolusi dan kejelasan gambar dari dokumenmu itu teman-teman ya. Kemudian penyebab berikutnya sehingga menyebabkan teman-teman gagal di seleksi administrasi adalah salah berkas atau salah tempat upload berkas. Jangan sampai upload KTP ke kolom KK. Nah, itu yang berbahaya sekali teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman ingin mengupload dokumen, ternyata teman-teman salah berkas atau salah tempat mengupload berkas dan teman-teman tidak melihatnya. Itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan teman-teman gagal total di seleksi administrasi, yang artinya teman-teman tidak bisa lanjut di seleksi kompetensi. Jadi teman-teman betul-betul harus memperhatikan menu-menu dan dokumen yang akan diunggah di setiap menu, jangan sampai salah kamar istilahnya ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir untuk penyebab yang menyebabkan gagal di seleksi administrasi adalah pas foto yang diupload tidak sesuai ketentuan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ada itu aturan-aturan resmi tentang pas foto. Itu misalkan teman-teman mengunggah pas foto dalam bentuk PDF, padahal sebenarnya yang diunggah itu adalah JPG, atau background warnanya harusnya latar merah, teman-teman unggah yang latar biru misalkan seperti itu ya. Dan itu hal sepele yang bisa menyebabkan teman-teman gagal. Jadi solusinya apa? Cek lagi, sekali lagi cek, jangan sampai salah seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah 6 penyebab utama sehingga teman-teman guru honorer biasanya gagal di seleksi administrasi. Jadi teman-teman silakan tonton video ini ya. Jangan sampai teman-teman mengalami hal yang sama. Jadi betul-betul diperhatikan video ini, dicermati kira-kira mana yang perlu diperbaiki seperti itu. Oke teman-teman, kita coba lanjut ke tata tertib terbaru dari BKN seputar pendaftaran CASN dan P3K. Meskipun sampai saat ini pendaftaran akun guru P3K belum dibuka, alangkah baiknya teman-teman memperhatikan betul-betul aturan-aturan resmi yang ada di BKN ya. Jangan sampai karena teman-teman buru-buru dalam proses pendaftaran yang menyebabkan teman-teman itu gagal total di seleksi menjadi abdi negara sebagai guru P3K. Nah, di sini dilansir di Twitter resmi dari BKN, yaitu ASN kini beda BKN Gold ya. Di sini sebuah tweet dari BKN menjelaskan tentang yuk taati ketentuan yang ada ya, taati ketentuan yang ada, jadikan keikutsertaan kalian dalam seleksi ini jadi salah satu kenangan terbaik dalam sejarah kehidupan kalian. Berarti ini semacam semangat buat teman-teman bahwa ketika teman-teman mengikuti seleksi P3K itu akan menjadi salah satu momen yang tidak akan bisa dilupakan seumur hidup kita. Seperti itu, seperti yang dialami oleh admin sendiri. Saya lulus PNS pegawai negeri sipil itu di tahun 2019 teman-temannya, dan betul-betul momen itu sampai sekarang admin tidak bisa lupakan ketika admin bisa lulus menjadi seorang pegawai negeri sipil. Semoga teman-teman juga bisa lulus di seleksi P3K di tahun ini seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk motivasi dari BKN kepada kita semua. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa aturan resmi yang harus teman-teman pahami. Dan ini adalah merupakan ketentuan baru tentang tata tertib pelaksanaan seleksi CASN. Di sini betul-betul ini adalah informasi dari BKN teman-temannya. Jadi admin di sini tidak mengada-ngada. Yang pertama di sini ada sekitar 5 larangan ya. 5 larangan, bahkan 9 larangan yang harus teman-teman perhatikan ya untuk pelaksanaan seleksi CASN ataupun P3K ya. Jadi ini berkaitan. Yang pertama itu peserta dilarang berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung. Jadi tidak boleh ada interaksi selama seleksi berlangsung.
Kedua adalah peserta dilarang menerima atau memberikan sesuatu dari kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung. Jadi kita tidak boleh memberikan sesuatu kepada peserta lain ya tanpa izin dari panitia selama seleksi berlangsung, seperti itu teman-teman ya. Kemudian peserta dilarang keluar ruangan seleksi kecuali memperoleh izin dari panitia. Ketika teman-teman ingin buang air kecil harus minta izin dulu kepada panitia. Kemudian membawa makanan dan minuman, peserta dilarang membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada riwayat penyakit ma dan harus selalu sarapan, diharapkan agar teman-teman sarapan memang ya. Jangan sampai teman-teman masuk ruangan seleksi bawa makan dan minum, itu sangat dilarang dan ini adalah tata tertib resmi dari BKN teman-teman ya. Jangan sampai hal ini teman-teman diusir dari tempat seleksi ya, jangan sampai teman-teman ya. Kemudian berikutnya peserta dilarang merokok dalam ruang seleksi. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang doyan merokok atau hobi merokok, sebaiknya jangan merokok dalam ruang seleksi. Sebaiknya merokok di luar ketika seleksi tidak dilaksanakan ya, seperti itu. Kemudian aturan dalam ruangan ya, peserta di dalam ruangan seleksi dilarang membawa ya buku atau catatan lainnya. Jadi teman-teman dilarang untuk membawa buku atau catatan. Nanti mungkin untuk alat tulis menulis itu disiapkan langsung oleh pihak BKN atau Panselnas atau panitia seleksi, seperti itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah peserta dilarang di dalam ruangan seleksi dilarang membawa kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis. Jadi teman-teman tidak boleh membawa kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, seperti itu ya. Kemudian teman-teman dilarang membawa senjata api ya. Jadi bagi teman-teman itu tidak boleh membawa pistol, tidak boleh membawa pisau ya. Itu dilarang sekali teman-teman ya. Kemudian peserta dilarang membawa komputer selain aplikasi chat. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu tidak diperkenankan untuk membawa komputer atau laptop di dalam ruang karena memang sudah ada disediakan untuk aplikasi CAT atau aplikasi chat, seperti itu. Jadi itu adalah 9 aturan resmi atau ketentuan baru dari BKN tentang tata tertib pelaksanaan seleksi CASN. Nah, sekarang kita lihat informasi berikutnya lagi. Nah, informasi berikutnya tentang tata tertib pelaksanaan seleksi CSN. Di sini kita berbicara sanksi teman-teman ya. Sanksi ketika teman-teman melanggar seleksi tata tertib pelaksanaan seleksi CASN. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan 4 sanksi yang sangat merugikan teman-teman sendiri ketika melanggar tata tertib yang sudah admin bacakan tadi. Yang pertama adalah sanksi peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Jadi teman-teman itu tidak boleh terlambat masuk ke ruangan ya, ruang untuk mengikuti seleksi. Jadi teman-teman sebaiknya datang pagi-pagi memang sebelum seleksi dimulai. Jangan sampai karena terlambat teman-teman dianggap gugur. Berikutnya adalah peserta yang tidak membawa dokumen tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Misalkan teman-teman lupa membawa kartu ujian. Jadi ketika teman-teman tidak membawa kartu ujian, maka teman-teman itu tidak akan diperkenankan mengikuti seleksi dan otomatis teman-teman itu akan dianggap gugur. Jadi dokumen-dokumen yang diinfokan untuk dibawa teman-teman harus siapkan memang di dalam tasnya. Kemudian bagian C adalah peserta yang melanggar ketentuan larangan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Jadi bagi teman-teman yang melanggar peraturan, tidak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan, itu tidak diperkenankan lagi teman-teman ya mengikuti seleksi dan otomatis teman-teman itu akan dianggap gugur, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah peserta yang melanggar ketentuan larangan dikenakan sanksi teguran lisan oleh tim pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. Jadi ketika ada aturan kemudian teman-teman melanggar, maka teman-teman itu akan mendapatkan sanksi teguran oleh tim pelaksana CAT BKN. Namun jika terlalu berat maka secara otomatis teman-teman bisa dibatalkan sebagai peserta seleksi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat merugikan bagi teman-teman sendiri ketika teman-teman tidak mematuhi tata tertib pelaksanaan seleksi CASN.
Jadi saya menganggap bahwa video yang saya bawakan ini adalah salah satu video yang sangat penting buat teman-teman guru honorer nonton. Kalau perlu video ini teman-teman download agar nantinya teman-teman bisa menontonnya secara offline, agar teman-teman itu tidak mengalami atau tidak membuat kesalahan sesuai dengan apa yang admin utarakan di sini. Jangan sampai karena kesalahan sepele itu menyebabkan teman-teman batal menjadi ASN P3K yang merupakan impian kita semua. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.